Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Kartika 912, yang kami hormati Dewan Guru dan tenaga pendidik TK dan KB Kartika 912, yang alhamdulillah telah berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sekolah tercinta ini. Acara selanjutnya saya serahkan kepada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Kartika 912. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini dapat berkumpul hari apa ya? Hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun 2024. Kita berkumpul alhamdulillah ya dalam ini kita akan penerapan untuk disiplin positif dalam rangka memenuhi tugas Ibu Eri Mulyani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Semoga ibu-ibu guru dan tenaga pendidik kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran kita. Sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada narasumber kita, Ibu Eri Mulyani SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan seminar pendidikan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka berbagi praktik baik, juga untuk memenuhi tugas pada modul 1.1 yaitu mengenai budaya positif pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang saat ini sedang saya laksanakan. Sebelumnya saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, terutama kepada ibu kepala sekolah dan juga ibu-ibu guru rekan sejawat, karena dengan keikhlasannya dan kesediaannya ibu-ibu semua menyempatkan untuk dapat hadir mengikuti seminar pendidikan diseminasi budaya positif ini. Sebelum saya memulai praktik baik ini, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2, tidak lupa membeli pizza. Mohon izin pada rekan-rekan guru semua, simak presentasi saya dengan penuh bahagia. Baiklah ibu-ibu semuanya, kembali saya sampaikan. Sebelum saya menjelaskan materi-materi yang sudah saya siapkan, saya hanya ingin menegaskan bahwa di sini saya tidak lebih baik dari ibu-ibu semua. Hanya saja saya diamanahi untuk menyampaikan diseminasi ini untuk kemudian diterapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Saya bukan yang terhebat ya ibu-ibu, saya hanya ingin sharing berbagi materi yang
yang sudah saya pelajari beberapa bulan ini dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya laksanakan. Semoga materi yang nanti saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kemajuan TK kita dan juga untuk menambah wawasan untuk kita semua sebagai tenaga pendidik. Baiklah, kita akan memulai materinya. Topik yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang keempat adalah keyakinan kelas. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Penjelasan mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini di sebelah kiri adalah profil pelajar Pancasila ya. Nah, ini adalah contoh kasus dari perubahan paradigma atau mengenai cara mengetahui posisi kontrol guru. Nah, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Maka silakan sama ibu-ibu dibaca dulu. Di sini ada A dan B, di mana A itu adalah kita sendiri dan B adalah teman kita. Di sini sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk atau mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Di sini ada pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan kepalan tangan di atas. Apa yang terjadi? Apakah ibu-ibu akan membuka kepalan tangannya sesuai dengan permintaan teman ibu? Ada yang bisa menjawab? Ya, boleh Bu Susan, silahkan menjawab. Terima kasih Bu Delis. Di sini saya tidak akan membuka kepalan tangan ya, walaupun dibujuk ataupun diberikan sesuatu sama teman saya, karena yang di kepala saya itu adalah benda yang berharga dan yang paling saya sayangi. Demikian dari terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi atau menjawab?
Atau sudah perwakilan saja? Ya, terima kasih Bu Susan atas jawaban dan tanggapannya. Mari kita melihat ini tadi Bu Susan menjawab posisi kontrol Bu Susan itu di stimulus respon, yaitu mempertahankannya, mempertahankan apa ya, kepalan kita agar sekuat tenaga tidak akan membuka meskipun teman kita membujuk merayu untuk menyuruh kita membukanya ya. Berarti menurut modul yang saya pelajari benar sekali Bu Susan. Karena tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang harus mengontrol atau yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya kita sendiri. Orang lain tidak diperbolehkan, hanya kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Jadi apapun yang terjadi, meskipun teman merayu ini apa, itu kalau sudah jadi prinsip tidak itu ya, tidak usah goyah, tidak boleh goyah gitu. Karena hanya yang mengontrol, yang bisa mengontrol diri kita ya hanya kita sendiri. Kemudian kita memasuki pada materi disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai peserta didik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini nilai-nilai kebajikan itu sudah terwujud dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua kekuasaan. Yang ketiga bertahan hidup. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, apa saja contoh-contoh kebutuhan yang termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima? Barangkali ibu-ibu pernah
pernah menerima materi ini sebelumnya, barangkali ibu-ibu tahu yang termasuk dalam kebutuhan yang termasuk pada kekuasaan atau bertahan hidup. Silahkan diinginkan pendapatnya. Ada? Ada, saya lanjut ya Bu. Nih, yang termasuk pada bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang termasuk pada poin kasih sayang. Biasanya kita membutuhkan kepedulian dari orang lain, ya, kerjasama atau menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kemudian yang termasuk dalam kebebasan, yang termasuk dalam kebebasan itu contohnya ibu-ibu bebas mengungkapkan pendapatnya selama pendapat ibu-ibu itu baik dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ibu-ibu juga bebas mencoba hal-hal baru yang bisa membuat ibu-ibu bahagia atau bereksplorasi. Kemudian yang termasuk dalam penguasaan atau kekuasaan power itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap oleh orang lain, keinginan untuk memimpin suatu kelompok atau juga berprestasi, dan prestasi itu juga ingin diakui atau diapresiasi mungkin oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Yang termasuk dalam poin kesenangan adalah ibu-ibu membutuhkan bermain, kemudian humor dengan teman-teman atau keluarga, kemudian rasa antusias terhadap sesuatu, dan juga ibu-ibu juga membutuhkan tertawa. Ya, betul Bu Ibu? Membutuhkan tertawa. Kemudian selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, dan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut ibu-ibu di sini, pernyataan di sini betul, setuju atau bagaimana? Setuju. Bu Susan setuju atau tidak? Setuju. Bu Sri? Bu Sela? Bu Kepala? Iya. Iya, sama. Saya juga setuju. Selama hukuman tersebut disesuaikan dengan usia, ya, dan juga dapat berdampak baik bagi murid yang diberikan hukuman, karena sebenarnya hukuman itu biasanya berdampak sakit terhadap fisik murid atau juga psikis murid. Contohnya misalnya kalau di jenjang sekolah yang lebih tinggi itu rasa sakit itu misalkan hukumannya itu berupa lari, otomatis si murid itu capek secara fisik. Atau misalkan mendapat kata-kata kasar dari gurunya, itu akan berdampak tidak baik dalam hatinya. Biasanya kalau hukuman itu
memang akan meninggalkan rasa sakit. Nah, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif bisa membuat anak disiplin. Setuju ibu-ibu? Setuju. Iya, setuju sekali. Tapi kalau misalnya di jenjang kita itu biasanya kadang hari ini dihukum ya, meskipun hukumannya tidak seberat itu, tapi kadang suka apa sih namanya teh, suka terjadi lagi seperti itu. Tapi ya itu namanya juga anak PAUD ya. Nah, ini yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ibu-ibu, dari modul 1.4 ini saya baru tahu kalau memberi penghargaan kepada anak didik itu sama dengan memberikan hukuman. Jadi menurut modul 1.4 ini memberi penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman, karena dampaknya itu hanya sementara. Jadi semakin banyak anak diberikan penghargaan, akan semakin anak itu akan kehilangan identitasnya. Jadi anak mau melakukan sesuatu hanya karena diiming-imingi hadiah atau reward atau penghargaan. Tapi saya juga menanyakan kepada pemateri, kan kalau di TK mah gak bisa kalau tanpa iming-imingan reward ya. Misalnya apa namanya tadi, kalau sudah melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas dengan selesai aja, kita teh sebagai guru teh merasa senang. Jadi otomatis ada diberikan penghargaan berupa misalkan kata-kata yang baik, kata-kata penghargaan yang baik, misalkan terima kasih sudah menyelesaikan tugas dengan baik, atau sekedar dikasih cap atau gambar ya, itu akan sangat memberikan kebanggaan kepada muridnya. Tapi katanya dari modul ini penghargaan itu sama dengan hukuman, karena dampaknya itu sementara. Jadi anak murid bisa kehilangan identitasnya. Ini ada penjelasan perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Selanjutnya terjadi hanya satu arah. Terus hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Kenapa tidak terencana? Biasanya itu kalau di jenjang kelas tinggi itu, misalkan kesiangan atau si muridnya sudah berbuat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan, maka akan dihukum, dan guru akan memberikan hukuman yang memang memberikan rasa sakit, yaitu misalkan lari keliling lapangan atau push up, biasanya di kelas jenjang tinggi. Kalau di TK mah apa hukumannya? Biasanya suka dengan pendekatan ya, tidak dengan hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya tidak terencana atau sebelumnya disepakati terlebih dahulu. Nah, ini biasanya di jenjang PAUD suka diterapkan. Misalnya pada hari Senin, si anak yang seharusnya memakai dasi atau sepatu warna hitam, tapi ternyata ke sekolah memakai sepatu warna lain selain hitam dan juga tidak memakai dasi.
Padahal sebelumnya, di hari sebelumnya atau itu sudah bilangin gitu ya sama ibu gurunya, nanti hari Senin, setiap hari Senin anak-anak jangan lupa memakai seragam lengkap dengan atributnya dan juga memakai sepatu hitam. Biasanya kalau seperti itu kita selalu memberikan konsekuensi. Jadi bukan hukuman, biasanya melalui pendekatan. Biasanya suka adik kenapa hari ini tidak memakai sepatu warna hitam. Biasanya seperti itu ya yang kita lakukan di jenjang PAUD. Jadi tidak serta merta. Kenapa kamu nggak memakai sepatu hitam? Sekarang lari keliling asrama. Tidak ya. Jadi biasanya hanya diberikan konsekuensi, dan itu pun dengan kata-kata yang baik, santun dan lembut berupa pendekatan. Dan kemudian restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan juga mencari solusi. Biasanya si guru dan murid itu sama-sama berkolaborasi untuk menciptakan solusi. Nah, restitusi ini biasanya kalau misalnya terjadi kejadian atau perkelahian ketika anak sedang bermain, dibawalah ke tempat yang nyaman. Jadi dilakukanlah segitiga restitusi untuk mencari solusi. Di sini 5 posisi kontrol guru dan contoh penerapannya. Ini ada contoh beberapa kasus, ada 5 kasus mengenai di manakah posisi kontrol guru dan contoh penerapannya. Ini yang pertama, barangkali ibu bisa sharing jawabannya. Di sini contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Menurut ibu semuanya, ini hukuman atau konsekuensi? Bu Sela. Hukuman. Iya, betul sekali. Hormat pada bendera selama 1 jam itu hukuman, dan posisi kontrol gurunya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Membuat rasa bersalah, yang membuat rasa bersalah. Sekarang yang ketiga, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Ya udah, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Sebagai apa? Sebagai manajer. Barangkali yang lain? Sebentar nih, barangkali nih. Ini posisi kontrol manakah aku? Sebagai penghukum, teman, membuat merasa bersalah, manajer, atau pemantau? Sebagai teman, betul sekali. Sebagai teman. Biasanya kalau di TK nadanya Bu Entin ini jagonya. Memberikan kata-katanya juga lemah lembut kan. Ayo dong ikutin aturan sekolah. Beda lagi kalau Sama aja. biasanya posisi kontrol guru sebagai teman itu memberikan kalimatnya itu dengan lemah lembut, namun
dampaknya itu apa sih? Ya memberikan ke dalam diri murid itu merasa bersalah sekali gitu. Karena kata-kata yang ini sama ibu gurunya itu lemah lembut. Mungkin ini bagus ya cara aku ini. Beda kalau penghukum. Nih, kalau yang ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai penghukum pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Pemantau. Ya. Betul, khususan kan pemantau. Kalau pemantau itu mengawasi dan memberikan mengawasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Terus sebagai manajer dan guru di sini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan guru melakukan analisis, kemudian mencari solusi, berkolaborasi dengan murid, duduk bareng-bareng bersama-sama untuk melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian ini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terima kasih Bu Susan, Bu Sri. Lalu kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena memberikan rasa sakit terhadap fisik murid. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul sekali, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Kemudian yang membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena memberikan rasa sakit. Disebutkan misalkan ini kan seharian ya, mungkin di sekolahnya itu dasarnya tidak diperbolehkan memakai sepatu ya, jadi disuruh memakai sepatu seharian. Yang terakhir apa? Misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Karena terlambat 10 menit, ya itu. Ini adalah langkah-langkah melakukan segitiga restitusi atau segitiga restitusi ini adalah proses mencari solusi, dan ini langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas.
Nih, misalkan gini, ada yang bertengkar, kita awali kalimatnya dengan kalau menstabilkan identitas itu, ibu mengerti, ibu juga dan orang lain pernah berbuat salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Tahu tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh kalimat-kalimatnya ya Bu, untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan ini contoh kalimat-kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk lebih dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, selalu di akhir itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat atas kesepakatan bersama di kelas dengan murid-murid kita. Selalu tanyakan ketika mencari solusi pada saat anak yang sudah berkelahi, dan ketika melaksanakan segitiga restitusi, selalu tanyakan apa keyakinan kelas kita. Nilai apa yang telah disepakati. Biasanya anak suka menjawab, apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh bertengkar dengan teman, tidak boleh memukul teman. Biasanya kalau di TK kita seperti itu. Kemudian kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Barangkali ada ibu-ibu yang sudah mengetahui kenapa namanya itu keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan saja? Menurut ibu-ibu kenapa? Karena keyakinan kelas itu lebih ke hati ya. Lebih ke hati gitu, lebih mungkin ketika kita melaksanakannya atau menerapkannya itu benar-benar sesuai dengan hati. Jadi disebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau di kita mah sebenarnya peraturan kelas ya sudah itu ya, dan kita hanya membuat 5. Ternyata kalau sekolah lain banyak ibu guru detail sekali keyakinan kelasnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Dan itu contoh-contoh keyakinan. Ya. Ini adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, kalau sudah diterapkan mungkin sudah tidak disuruh lagi, jadi udah punya tanggung jawab sendiri-sendiri tanpa harus disuruh. Kemudian peraturan itu dilarang mengganggu orang lain. Kalau di sini lebih ke menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau di keyakinan kelas itu menghormati orang lain, jadi hubungannya mungkin dengan berkomitmen. Kalau kita menghormati orang lain, tentu orang lain juga akan menghormati kita. Dilarang melakukan kekerasan. Niat sama dengan menghormati orang lain. Dilarang, mungkin kalau di peraturan kalimatnya atau kaitannya juga
kita selalu diawali dilarang ya. Kalau di keyakinan kelas itu lebih ke kembali lagi ke diri sendiri gitu. Ada timbal balik kalau kita menghargai orang lain, tentu orang lain akan menghargai diri kita. Seperti itu. Ini tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, menentukan peraturan yang perlu disepakati. Biasanya anak-anak murid selalu diminta satu-satu ditanya apa saja peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi diminta muridnya satu-satu untuk menyebutkan, kemudian sama ibu guru itu ditampung dan juga dijadikan atau ditetapkan sebagai keyakinan kelas yang nantinya dilaksanakan bersama. Jadi tidak serta-merta harus ibu gurunya sendiri yang menentukan peraturan. Ternyata dengan di keyakinan kelas ini harus sesuai dengan kesepakatan. Jadi tidak boleh hanya ibu gurunya saja yang membuat peraturan, tapi muridnya juga harus ditanyakan satu-satu apa yang perlu kita sepakati. Mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Tadi ya ibu-ibu sudah. Jadi yang tadinya dilarang mengganggu teman menjadi menghormati atau menghargai teman. Kemudian menentukan nilai kebajikan dan juga menentukan nampak atau tidak nampak dengan tabel T dan tabel Y. Menentukan tugas saya, tugas kamu, bukan tugas saya, bukan tugas kamu. Nah, ini seperti ini. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Ini contoh kalimat-kalimat santunnya yang terdengar itu. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi. Kalau kalimat-kalimat seperti ini mah kalau di sekolah kita sudah alhamdulillah sudah berjalan karena kebetulan kurikulum kita berbasis karakter, jadi hanya kita perlu lebih mengembangkannya saja. Kemudian yang terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi intinya kalau misalnya meminjam, mungkin ya meminjam atau memakai barang milik orang lain harus seizin pemiliknya. Mendengarkan dengan sama. Kalau di kita mah udah berarti menjadi pendengar yang baik, senantiasa berbuat baik, berbagi makanan kepada teman yang tidak membawa bekal. Kemudian dari perilaku tersenyum ramah, memberikan salam, hormat. Ya ini mah alhamdulillah banyak ininya sudah dilaksanakan di sekolah kita, hanya perlu dikembangkan saja. Sudah. Baiklah, Ibu Kepala dan Ibu-ibu guru rekan sejawat semuanya, demikian sharing praktik baik diseminasi budaya positif dari modul 1.1 dari modul 1.4. Semoga materi-materi ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua dan juga untuk sekolah kita. Semoga kedepannya kita sebagai tenaga pendidik sama-sama berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan sejawat Ibu Elis Mulyani. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang Bu Elis Mulyani sampaikan, sangat menginspirasi dan bermanfaat bagi kami semua. Juga kedepannya kami akan melaksanakan guna diseminasi budaya positif melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah TK Kartika 19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.